Iya, gue nikmatin aja joget deh. Ras, joget Ras. Ya. Kamu pembunuh, Mas. Sini. Aku sini. Mengapa cinta tak bisa kumilik? Laras? 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 Ras, ini kamu kan Ras? Aku nggak lagi mimpi kan Ras? Ras, Laras, nggak salah lagi. Hei, aku kangen banget sama kamu tahu gak? Selama ini aku nyari kamu kemanapun. Setiap hari aku berdoa dan berharap kamu masih hidup. Dan sekarang doa aku jadi kenyataan. Ternyata kamu beneran masih hidup. Tolong janji sama aku untuk gak pergi kemana-mana lagi. Tolong jangan tinggalin aku lagi, Ras. Aku hampir gila ditinggal sama kamu. Ngapain berduaan sama Laras? Aku minta maaf ya. Aku gak bisa ngejagain kamu dengan benar. Tapi kali ini aku janji. Aku gak bakal ngulangin kesalahan aku lagi. Aku bakal jaga kamu lebih baik daripada yang sebelumnya. Nggak mungkin Laras masih hidup. Aku harus kabarin Tante Asta. Ya, Bel? Halo, Tante. Tante, aku lihat Satria lagi berduaan sama Laras, Tante. Ini nggak mungkin banget, tapi aku lihat sendiri, Tante. Gimana dong? Aduh, Bel. Coba deh, kamu ngomongnya pelan-pelan banget ya. Ini Tante nggak ngerti loh, kamu tuh ngomong apa, Tante tuh bingung. Kenapa coba? Oke, Tante. Laras masih hidup, Tante. Laras masih hidup dan aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri, Tante. Aku nggak bohong, aku nggak mungkin salah lihat. Enggak mungkin. Bel, kamu tuh jangan ngaco ya. Mungkin yang kamu lihat itu bukan Laras, tapi Sekar. Ya, Tante, ini beneran Laras. Rambutnya, cara berpakaiannya, pokoknya style ini style Laras, Tante. Aku nggak mungkin salah. Ya udah, kalau Tante nggak percaya, Tante lihat sendiri ya. Nih, aku video call sekarang juga. Nih. Nih, ngomongin aja sih. Bel, Iya, kan? mana? Itu Laras sama Satrianya nggak ada kok. Malah yang Tante lihat tuh cuman orang lewat. Bener, Tante bener tadi. Tadi ada Laras di situ, Tante. Aku nggak bohong. Aku nggak halu sama sekali ya, Tante. Tadi kalangan orang aja. Aduh Bel, udah cukup ya. Ini cuman pikiran dan perasaan kamu aja. Jadi di otak kamu tuh bawaannya Laras terus. Udah stop untuk mencari Laras. Oke Bel? Tante, percaya sama aku, Tante. Aku nggak halu sama sekali, Tante. Yang aku lihat itu beneran Laras. Ya udah, pokoknya aku akan buktiin kalau itu bener-bener Laras. Maafin aku ya, Ras. Aku nggak lagi mimpi kan, Ras. Ini beneran kamu kan? Ras, kamu kenapa diem aja? Aku kangen. Aku kangen dengar suara kamu manggil nama aku, Ras. Kangen banget. Kamu ingat tempat favorit kita berdua? Kita kesana sekarang ya. Aku mau pergi ke sana sama kamu. Ayo ikut aku. Satria cukup Mas. Sekar. Please jangan bercanda, Ras. Jangan bercanda kayak gitu. Aku nggak suka banget denger itu. Kamu Laras, kamu bukan Sekar. Stop permainin perasaan aku. Selama ini aku nunggu kamu. Aku cari kamu kemanapun kamu pergi. Aku berharap bisa nemuin kamu dan sekarang aku udah nemuin kamu. Please jangan bohong. Aku hampir gila nahan kangen selama ini. Satria, nggak ada yang permainin kamu. Nggak ada yang bohong.
Saya Sekar, Mas. Saya bukan Laras. Stop manggil diri kamu Sekar. Kamu ini Laras bukan Sekar. Sekar itu suster di rumah sakit Citra Medika Tama. Stop sandiwara ya. Nggak lucu tau, nggak tepat waktunya untuk bercanda kayak gitu. Kamu tau sesayang apa aku sama kamu? Mau bilang kamu Sekar lagi? Kalau emang kamu Sekar, kenapa kamu berpenampilan kayak gini? Ini adalah Laras, pacar aku, yang paling aku sayang. Apa tujuan kamu berpenampilan jadi Laras kalau emang kamu Sekar? Apa tujuan kamu sekarang, coba jawab? Ya karena kamu Laras. Aku tahu kamu Laras, hati aku gak bisa dibohongin. Hati aku tahu dengan siapa aku sedang berbicara. Kamu Laras kan? Saya nggak ngerti apa yang kamu omongin. Laras, tunggu. Tunggu. Mas Satria, saya itu Sekar, Mas. Berapa kali saya harus bilang saya Sekar, saya bukan Laras. Oke, aku tanya sekali lagi. Kalau emang kamu beneran Sekar, kenapa kamu pakai penampilannya Laras? Apa tujuan kamu kayak gini? Saya mau tahu, Mas, soal kematiannya Laras. Mau tahu? Buat apa? Apa urusannya sama kamu sampai kamu mau ikut campur? Atau selama ini memang Laras masih hidup dan pura-pura jadi orang lain? Atau kamu ada sangkut pautnya sama Laras? Atau kamu adalah kembarannya Laras yang memang selama ini aku nggak tahu? Ayo dong, jangan bikin aku kayak orang gila. Aku ngerasa bodoh dan nggak tahu apa-apa sekarang. Terserah ya, Mas. Apa yang ada di pikirannya Mas Satria? Saya itu capek, Mas. Selalu aja ditakut pautin sama Laras. Kemarin saya hampir celaka loh, Mas. Karena ulah sahabatnya Laras. Dia itu selalu nuduh aku sebagai Laras. Sama aja kayak kamu. Makanya saya penasaran. Sebenarnya siapa Laras? Tapi coba kamu jawab pertanyaan aku. Kalau emang kamu bukan Laras, kenapa dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu benar-benar 100% Laras? Aku nggak mungkin salah. Aku tahu persis bagaimana Laras dan kamu sekarang benar-benar menjadi Laras seutuhnya. Saya dijebak, Mas, sama sahabatnya Laras. Namanya Sagita. Dia tuh punya dendam sama Laras. Dan kemarin juga saya lihat dia ngobrol sama mama kamu. Jadi secara nggak langsung kamu mau bilang, Mama terlibat dalam penculikan kamu. Dan Mama punya andil atas apa yang terjadi sama Laras. Kamu sering bilang kayak gitu kan? Saya sempat dengar, Mas. Kalau meninggalnya Laras itu bukan karena dibunuh sama juragan Berata. Makanya sekarang saya ikutin permainan mereka supaya saya bisa bantu mengungkapkan soal kematiannya Laras. Saya juga penasaran, kenapa orang yang kenal Laras itu merasa terancam karena kehadiran saya. Termasuk Bu Astari dan Bella. Apa jangan-jangan mereka dalang di balik hilangnya Laras? Aku tahu. Mamaku nggak sepenuhnya orang yang baik. Tapi aku nggak yakin kalau Mama sanggup untuk tega ngelakuin apa yang terjadi dengan Laras. Selama ini kamu nggak pernah berani nanya langsung kan? Soal kematian Laras ke Bu Astari. Kenapa, Mas Satria? Kamu takut? Mas, kamu itu seorang polisi. Harusnya kamu tahu harus memulai penyidikan itu dari mana. Dan siapa orang yang kamu curigain. Ini terbukti, Mas. Kalau kamu nggak benar-benar bela Laras dan nggak benar-benar mencintai Laras. Ngecut, Om. Laras! Laras! Kenapa semuanya kayak begini? Aku capek, Ras. Aku capek ngerasa dipermainkan. Bukan ini yang aku mau. Harusnya saat ini aku jadi orang yang memeluk kamu, Sat. Harusnya aku ada di samping kamu dalam kondisi seburuk ini. Dan harusnya aku nggak ngelakuin semua ini ke kamu. Kenapa, Sat? Aku nggak bisa ngelakuin semua ini. Karena aku nggak siap hilang dan lenyap dari hadapan kamu.
Wih. Lu kenapa modelannya dandannya kayak begini? Memancing satria lu. Udah waktunya, Bang. Saya jadi leluasa memainkan peran saya. Supaya semuanya terbongkar dengan jelas. Tapi lu mesti hati-hati. Jangan sampai identitas lu ketahuan. Saya nggak akan bongkar siapa saya sebenarnya. Biarin aja mereka semua menekan-nekan siapa saya. Saya mau Satria menanyakan langsung ke Bu Astari soal kematian Laras. Apa kebencian Mama sama Laras bisa membuat Mama jadi senekat itu? Atau aku harus menanyakan langsung sama Mama? Tapi lebih baik aku harus diam-diam menyelidiki Mama. Satria? Hei, kok Mama nggak ngeh ya? Maaf ya, saking Mamanya tuh girang nyiapin launching menu baru resto Mama. Jadi Mama nggak ngeh kamu di sini. Sejak kapan kamu udah di sini? Hah? Kenapa? Kamu pasti stres yang bikinin kerjaan. Capek. Hah? Ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu, Mah. Tapi aku harus balik ke kantor lagi sih. Mama lanjutin aja urusan Mama. Semoga launchingnya dan semuanya lancar dan sukses. Oke, makasih ya. Ya, kembali ke kantor. JJ. Iya, Bu. Kamu udah pastikan kan kalau home band-nya berjalan dengan lancar, terus datangnya nggak telat? Sudah Bu, sudah saya kontak dan mereka sedang on the way kemari Bu. Oke, bagus. Jadi... Tante. Iya, Bel? Gawat banget, Tante. Gawat kenapa? Gawat, pokoknya gawat banget. Permisi. Permisi, Bos Tari. Halo, semuanya halo. Halo, iya. Oh, ini kalian home band-nya ya? Iya Bu, saya Siti, ini suami saya yang bantu musik juga dan ini Rara asisten saya. Oke, siap. Ya udah silakan kalian siap-siap di atas panggung karena sebentar lagi mau mulai. Tampangnya sih boleh, bicara selalu manis, gombalannya selangit, janji seperti gerimis. Katanya tuang aku, jangan Sini, turun. Turun. Buru. Sini. Ini apa-apaan sih? Kenapa sih pilihan lagunya seperti itu? Saya tuh nggak suka, tau nggak? Ini bukan selera saya, kampungan. Selera saya itu yang elegan, ngerti nggak? Ah, norak banget sih. JJ! Kamu ini gak becus banget sih ngurus home band? Masa pilih home band yang kayak gini modelnya? Ya Bu, maaf Bu. Saya kira mereka bisa semua jenis musik Bu. Ternyata saya salah Bu. Saya minta maaf. Aduh, yaudah sana. Yaudah sana, ngapain masih bengong di sini? Udah sana, saya tuh intinya nggak suka, tahu nggak? Ibu jangan seenaknya ngusir saya gitu aja, Bu. Bu, emang ibu pikir saya kesini nggak pakai tenaga, nggak pakai ongkos? Pakai, Bu. Dan sampai job lain itu saya tolak semuanya, Bu. Kita ini bukan penyanyi abal-abal, Bu. Nggak bisa diperlakukan seperti itu. Main usir aja. Beb pelunasannya. Apa kamu bilang saya disuruh bayar pelunasannya? Ngisi acara aja juga belum. Dan ini bukan selera saya nggak suka sama klien. Udah sana pergi, pokoknya saya nggak mau bayar. Bu, cukup ya. Ibu nggak usah menghina selera musik kami ya, Bu. Bu, asal ibu tahu ya, kita itu udah sering banget manggung di tempat-tempat lain, di tempat-tempat yang lebih oke, bahkan di restoran yang lebih besar daripada ini. Tuh. Ini apaan ini? Restoran gini doang aja udah sombong banget ya, Ibu. Kamu juga kampungan, norak juga. Bu.
Siti, bangun Siti. Siti. Astagfirullahaladzim. Ibu keterlaluan ya, Bu. Bu, lihat perlakuan ibu. Istri saya sampai pingsan, Bu. Pokoknya ibu harus bertanggung jawab. Bawa ke rumah sakit. Iya, oke. Yaudah, saya tanggung jawab. Udah sana bawa. Cepetan, bawa ke rumah sakit. Bu, rumah sakit, Bu. Iya. Permisi dok, ini hasil cek darah dan hasil urinnya Bu Siti. Makasih. Ibu harus banyak istirahat, jangan capek, apalagi stres ya. Nanti bisa mengganggu kehamilan ibu. Saya hamil, Dok. Iya Bu, tadi Suster Sekar sempat periksa urin dan darah. Ternyata ibu positif hamil. Aku hamil, Mas. Iya sayang, aku seneng banget kamu hamil. Saya sudah resepkan vitamin dan obat penguat kandungan. Harus diminum tiap hari ya Bu. Makan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Baik dok, saya pasti akan memastikan kondisi istri saya dan anak saya baik-baik saja. Kalau begitu saya permisi dulu. Mas, nanti obatnya bisa ditebus di farmasi ya. Mari saya antarkan. Sebentar ya. Ra, tolong atur jadwalku ya. Aku nggak tahu kalau aku hamil. Bisa nggak jadwalku beberapa di cancel? Aku mau fokus ke kandunganku dulu biar tambah sehat. Gimana ya Mbak? Ya kita lihat aja deh reaksi klien kayak gimana kalau misalkan kita harus cancel sepihak Mbak. Si JJ itu kurang ajar banget ya. Disuruh cari home band, malah dipanggil biduan. Udah kayak gitu tante apes lagi disuruh bayar perawatan rumah sakit. Tante sabar, tenang. Emang nyebelin sih itu. Tapi aku yakin banget tuh Tante. Jangan-jangan itu cuma ala-ala aja pingsannya. Sebenarnya dia kerja sama JJ. Makanya bulan depan Tante gak usah kasih gaji dia tuh si JJ. Itu juga bisa jadi sih. Oke Bel. Mas Najib, nanti bagian adminnya ada di sebelah sana ya. Deketan sama farmasi sekalian nebus resep. Ya sus, makasih sus. Bu, sini bu. Ikut saya ke bagian farmasi buat nebus obat. Ibu harus bayar perawatan dan pengobatan istri saya sebagai bentuk dari pertanggungjawaban ibu. Bu, kenapa diem aja bu? Ya ampun, iya. Bawel banget sih. Gak usah teriak-teriak dan ngagetin ya. Saya tuh denger, gak usah takut. Emang kamu pikir saya ini gak mampu apa bayar administrasi orang miskin seperti kalian? Tante pergi dulu. Tante. Apa? Kayaknya ternyata kecurigaan kita sama ini salah deh Tante. Gimana kalau misalnya ternyata dia tahu kalau kita ada andil atas tenggelamnya dia. Aduh, kamu ini ngomong apa sih Bel? Tante tuh gak ngerti loh. Itu tuh Sekar bukannya Laras. Gak mungkin kan Laras masih hidup. Atau jangan-jangan Sekar gantian ngerjain kita ya? Maksud Tante apa sih? Iya maksudnya Sekar bergaya seperti Laras supaya dia menggelabui kita. Bisa jadi kan? Yaudah, mau bayar dulu, mau urus dulu. Yakin banget kalau itu Laras, bukan Sekar. Gimana ya? Kok bisa sih? Aneh banget. Jadi sampai kapan mudahan kayak gini? Sampai saya tahu Bang, siapa dalang dibalik kematian saya. Sia-sia dong. Selama ini dulu jadi Sekar. Kalau ujung-ujungnya lu jadi Laras juga.
Gue takut itu jadi bumerang. Enggak kok bang, yang penting kan saya nggak usah ngaku siapa diri saya yang sebenarnya. Semuanya bakal aman kok. Sekalian saya mau manfaatin keresahannya Bella bang. Dia tuh shock banget pas tau Laras masih hidup. Nah dengan kayak gitu bang, kita bisa setir Bella untuk ungkapin fakta yang sebenarnya, yang selama ini nggak pernah diungkap sama siapapun. Setuju gue. Terus rencana lu selanjutnya apa ya? Nih, obatnya. Dan semua biaya udah saya bayar ya. Dah, selesai. Saya nggak ada lagi urusan sama kamu. Dan jangan ganggu saya, ngerti nggak? Bu, istri saya begini gara-gara ibu. Dan pokoknya saya nggak mau tahu. Saya minta uang tambahan. Buat jaga-jaga kalau istri saya kenapa-napa lagi. Kamu merasa ya? Anak saya tuh polisi loh. Lagian dia salah kamu lah. Istri hamil malah suruh kerja. Suami nggak becus. Bu, jangan. Mas udah mas, jangan cari keributan. Masih untung Bu Astri mau bayarin biaya pengobatan aku. Tapi menurut aku bener loh Mas Najib mbak. Harusnya kita minta uang tambahan. Biar kalau mbak tuh ada apa-apa mbak bisa langsung masuk ke rumah sakit loh mbak. Kalau kayak gini gimana? Mbak juga kan perlu istirahat. Gak ada lagi loh pemasukan dari manggung mbak. Benar juga kata kamu, Ra. Apalagi nanti malam kan mbak harus manggung. Kalau dibatalin pasti mereka minta uang ganti rugi mbak. Tapi kan Ra, kamu dengar sendiri kan dokter tadi ngomong apa? Aku harus istirahat. Iya aku ngerti mbak. Aku juga nggak mau sampai mbak dan bayi mbak kenapa-napa. Tapi siapa yang mau bayar mbak? Tadi aku habis nelpon, terus mereka bilang kalau sampai dibatalin, kita harus ganti rugi sebesar 20 juta. Sayang, malam ini kamu nyanyi aja ya. Nggak usah goyang, nggak apa-apa. Ya kan nanti kamu minum obat penguat janin dan vitamin. Saya yakin nggak bakalan kenapa-napa. Akan baik-baik aja. Jangan manja dong. Tapi mas, aku takut pingsan lagi. Aku takut janin dalam kandungan aku kenapa-napa. Sayang, aku mohon ya, untuk malam ini aja. Kan uangnya lumayan buat ditabung, buat melahirkan anak kita, ya. Laras. Kamu Laras kan? Kamu Laras kan bukan Sekar. Ayo aku. Kenapa? Kenapa kalau aku Laras? Takut? Atau kamu nyesel? Karena nggak nolongin aku waktu tenggelam di danau? Enggak mungkin. Enggak mungkin Laras hidup lagi. Laras udah mati. Nggak usah ngaku jadi Laras deh. Kok yakin banget Laras sudah mati? Kalau aja ya, kamu nolongin Laras waktu tenggelam di danau, kamu jadi orang pertama yang akan dia tuduh. Karena kamu lihat dia, tapi kamu nggak nolongin dia. Ingat ya Bel, kamu harus bayar semuanya. Nyawa, harus dibayar sama nyawa. Suster Strat, bisa tolong bantu saya bawa pasien dari ruang IGD? Iya tuh sebentar ya, nanti aku ke sana. Mungkin kamu selamat ya Bel kali ini, tapi enggak lain kali. Enggak. Itu bukan Laras. Itu Sekar kan. Tapi kalau itu bukan Laras, kenapa bisa dia tahu ya? Kalau aku ada di danau saat kejadian itu. Aduh, gagal semuanya ya. Acara launching menu resto gagal gara-gara salah pesan penyanyi. Sekarang juga aku kena apes, kena ganti rugi bayar rumah sakit. Belin banget sih, kesel.
Gimana acaranya, sukses kak? Sukses apaan, Sat? Acaranya itu gagal total dan Mama tuh rugi besar, tahu nggak? Ngeselin banget sih, merasa energi. Kayaknya Mama lagi banyak masalah. Aku nggak mau nambah masalah lagi. Takutnya dia stres. Oke. Ya udah mah. Aku mau istirahat ke kamar. Terus, Sat. Kenapa? Kamu juga kelihatannya stres loh. Ada apa coba? Sebenarnya ada pertanyaan yang mengganjal di hati aku. Aku penasaran. Mama sekongkol sama Sagita. Kenapa ekspresi Mama kayak gitu dengan omongan aku? Atau jangan-jangan emang omongan aku tadi benar? Mama sekongkol sama Sagita atau Mama lagi sembunyiin sesuatu dari aku? Atau puncaknya, jangan-jangan Mama punya keterlibatan dengan apa yang terjadi sama Laras? Ma, aku gak pernah bisa bayangin betapa hancurnya hati aku nanti begitu aku tahu kalau Mama sebagai orang tua aku tega nyelakain orang yang paling aku cinta, Ma. Aku ngebayangin aja gak sanggup. Apa ini semua benar, Ma? Kamu ini kenapa sih kok ngomongnya kayak gitu? Kamu tega banget ya sama Mama. Emang kamu pikir Mama itu sejahat itu? Hah? Mama tahu. Ini pasti karena kamu lihat Sekar seperti Laras ya. Dia berdandan seperti Laras, gitu kan? Mama juga tadi ngeliat Sekar di rumah sakit seperti itu. Tapi ingat Satria, dia itu cuma mau mempermainkan kamu doang loh. Aku mau cari tahu jawaban dari pertanyaanku yang bikin aku gelisah akhir-akhir ini. Tapi jawaban Mama nggak bisa ngasih aku jawaban yang aku mau. Ingat ya Sat, Sekar itu bukan Laras. Dia hanya mirip, dia itu berbeda. Sat, Sekar itu cuma mau menghancurkan dan merusak hubungan kamu sama Mama. Merusak hubungan seorang anak sama ibunya. Dan masalah Sagita juga Mama nggak tahu. Sagita punya dendam sama Laras, itu urusan mereka. Nggak ada sangkut pautnya sama Mama lah. Kalau kamu lebih percaya sama Sekar ketimbang Mama, ya udah Mama pasrahin. Mama ikhlas. Tapi asal kamu tahu, Mama tuh sedih banget loh, Mama tuh kecewa loh. Hidup Mama tuh nggak ada artinya kalau seorang anak nggak percaya sama mamanya sendiri. Ya udah. Aku minta maaf sama Mama. Ya. Mungkin ucapan aku ada yang salah. Dan mungkin aku overthinking sendiri juga. Aku gak mau Mama sakit karena merasa aku tuduh. Kasihan dia. Semakin Satria dekat dengan Sekar, semakin juga bahaya itu dekat. Aku nggak bisa terus-terusan diam. Bang tuh ngapain sih pakai jemput saya segala? Udah kita jalan-jalan aja, cari angin segar daripada lihat lu cemberut melulu. Ini ada apa nih? Bikin macet aja jalan. Mana sih? Bang, itu kayaknya lagi ada panggung dangdut hajatan deh. Wah, kita kalau di sini bisa jadi patung garam nih, asin. Tunggu dulu sini deh. Gua pikirin dulu nih orang-orang. Ada-ada aja. Lu pada dangdut di jalan, minggir lu. Wah, gimana sih? Ngalangin gua jalan aja. Bang, udah jangan marah-marah, ingat. Tahan emosi, nanti berubah. Ini amat cobaan nih. Ya, Om, kalau ada cobaan mah jalanin aja, Om. Jogetin aja. Iya nggak? Juga ya. Iya, gue nikmatin aja joget deh. Asal joget lah. Ya.
Goyang terus. Loh, itu kan Mbak Siti. Dia kan harusnya istirahat. Kok malah nyanyi sih? Kenapa tiba-tiba pusing begini ya? Aku harus istirahat dulu. Wih, kok berhenti? Gue lagi asik-asik gini berhenti. Mbak Siti! Kamu kenapa? Lagunya belum selesai tuh, lihat yang joget tuh. Rame. Aku pusing mas, perut aku sakit. Aku udahan aja ya. Udahan gimana? Mereka itu kesini bayar. Kita harus profesional. Ayo nenek. Tapi aku udah gak kuat mas. Rara, ambilin vitamin aku. Maaf mbak, obatnya nggak saya bawa. Bisa-bisanya kamu lupa. Tadi kan saya suruh bawa itu vitamin itu penting buat saya. Iya maaf mbak, tadi soalnya saya buru-buru mbak, jadi nggak kebawa. Saya minta maaf ya mbak. Mas, kalau sampai Mbak Siti nggak naik, saya takutnya panitia pada marah loh mas. Apalagi kan mereka udah bayar full sama Mbak Siti. Terus takutnya nanti kita dianggap tidak profesional mas. Takutnya kita di blacklist, terus kita nggak diundang lagi. Itu kan sama aja memutuskan rezeki kan mas. Tuh, Siti, kamu dengar. Sekarang kamu harus balik ke panggung. Ayo. Tapi aku udah gak kuat mas. Kalau Mbak nggak naik, nanti pasti dimarahin sama panitia mbak. Diam kamu Ra. Saya nggak penting ngomongan panitia. Yang paling penting tuh anak di dalam kandungan saya. Kamu jangan bikin malu aku. Enak aja kamu mas. Bagus. Semakin kalian ribut, semakin gampang buat aku jatuhin kamu, Siti. Ayo Siti naik, Siti. Tuh, kamu dengar mereka menyebut nama kamu. Ayo naik. Loh, kok suaminya Mbak Siti kasar gitu sih? Ayo bang, kita pulang aja. Saya nggak suka sama suasana di sini. Alah, udah tunggu bentar lagi asik-asik begini malah pulang. Ini nikmatin. Bang, abang tahu nggak? Tadi yang nyanyi itu namanya Mbak Siti. Pasien di rumah sakit. Dia tuh lagi hamil bang. Harusnya dia istirahat karena kondisi kandungannya itu lemah. Tapi malah dipaksa nyanyi sama suaminya. Hamil? Gimana sih itu lakinya? Masa bininya hamil suruh nyanyi? Maksa lagi. Yaudah ya, makanya kita pulang aja bang. Iya. Ya udah, gue cari jalan lain aja dah. Mas, Ya. aku juga bisa nyanyi loh mas. Kalau emang kamu bisa bantu aku buat naik, aku janji aku bakal lebih nurut dibandingkan Siti mas. Kamu pasti bisa. Tapi kalau dibandingin suaranya, kamu kalah jauh dari Siti, Ra. Maksud kamu suara aku sama Siti kalah jauh gitu mas? Ya ampun mas, suara Siti aja pas-pasan gitu loh mas. Dengar ya mas, aku tuh udah capek banget jadi asisten dan juga selingkuhan kamu doang mas. Selama ini tuh aku mengabdi, aku setia bantu kamu loh mas. Sekarang Siti lagi hamil. Waktunya aku buat gantiin posisinya Siti. Aku juga pengen dong mas jadi penyanyi mas. Oh, jadi selama ini kalian ngianatin aku. Sayang, Aku nggak nyangka ya. Kamu udah kuanggap keluarga aku sendiri. Tapi kamu tega. Mbak, cukup. Aku nggak perlu dengar apa-apa lagi dari kamu. Pantas aja kamu dari tadi berani sama aku dan ngadu-ngadu ke suami aku. Ternyata kamu hianatin aku. sayang, tolong jangan buat keributan ya. Nggak enak banyak orang. Nanti semuanya aku jelasin di rumah. Keributan?
Kamu bilang aku yang buat keributan? Jangan harap ya kamu bisa pulang ke rumah. Aku mau cerai. Aku udah capek Mas cari uang sendiri. Aku yang nyanyi. Kamu bisanya cuma nyuruh-nyuruh aku aja. Buat kamu, aku pecat kamu sekarang. Siti, tunggu. Siti, aku jelasin, Siti. Ya ampun, kasihan banget sih kamu, Mas. Kamu dihina sama istri kamu sampai segitunya. Dia siapa sih? Dia tuh cuma penyanyi dangdut yang sombong. Kalau bukan karena kamu, dia juga nggak mungkin sampai terkenal sekarang. Bisa-bisanya dia ngebuang kamu gitu aja, Mas. Mas, kamu harus kasih dia pelajaran, Mas. Kamu harus balas dia. Kalau enggak, harga diri kamu tuh cuma diinjak-injak doang sama dia, Mas. Iya, Ra. Dia udah keterlaluan. Aku nggak terima. Harga diri aku direndahin kayak tadi. Kamu yang sabar ya, Mas. Bagus. Semakin Mas Najib emosi, maka akan semakin mudah buat dikendaliin. Dasar pengkhianat. Siti, tunggu, Ngapain kamu deketin aku? Tunggu dulu. Aku sudah muak dengan kalian. Siti, tunggu dulu, Siti. Mendingan kamu tabrak aja dia, Mas. Ingat, Mas, dia itu udah ngehina kamu, Mas. Kamu tenang aja, masih ada aku yang bakalan selalu sayang sama kamu. Aku bakalan cinta sama kamu, Mas. Aku gak akan pernah ngehina kamu seperti Siti. Ayo, Mas. Mas, kamu harus tabrak dia, Mas. Siti. Mas. Apa? Kamu mau ngapain, Mas? Nolong Siti. Udahlah, ngapain sih kamu, Mas? Kamu ingat ya, dia itu udah minta cerai. Dia udah ngehina kamu, Mas. Udah biarin aja dia mati. Kamu jahat. Jadi perut aku ada anak kamu, Mas. Mas! Siti. Siti bangun. Ayo, Mas. Ayo kita pergi, Mas. Ayo, Mas. Harusnya kamu biarin aku bantuin Siti. Terus kamu mau buat dia ke rumah sakit? Iya, Mas. Mas, polisi tuh bakalan curiga. Yang ada, kamu di penjara. Kamu mau di penjara? Mendingan kamu bawa dia ke semak-semak. Biar orang tuh tahu kalau Siti itu dibegal. Aduh, Mas, berat banget. Ini apa yang kita lakukan, Ra? Berisik, Mas. Cepetan, Mas. Keburu ada orang yang lihat, Mas. Mas. Simpan aja tuh di semak-semak situ, Mas. Ayo, Mas. Simpan situ, Mas. Aduh, berat banget lagi. Mas, cepetan. Ambil perhiasannya, Mas. Biar dia kelihatan dibegal. Cepetan, Mas. Keburu ada orang. Ayo, cepetan. Ih, ayo. Energinya semakin kuat. Siti, Tolong saya, tolong. Siti, kenapa kau bisa seperti ini? Siapa yang bunuh kamu, Siti? Cari mayatku, kuburkan. Di mana mayat kamu?
Siti, kasihan banget kamu. Dan kamu lagi hamil. Sebaiknya aku harus berubah jadi Sekar dan kasih tahu ini semua ke Mas Satria. Laras, apa aku harus terjun ke bawah sana lagi untuk cari jenazah kamu? Kalau emang itu caranya, aku rela. Sekar. Halo Sekar, ada apa? Mas, aku nemuin mayat. Mas Satria sekarang kesini ya. Saya Sherlock alamatnya. Iya Sekar, makasih informasinya. Jovi, ada penemuan mayat baru. Tolong siapkan seluruh tim untuk mengarah ke TKP sekarang juga. Untuk lokasi saya kirim di chat ya. Saya jalan ke sana sekarang. Kita ketemu di sana. Kalau kita lihat dari bekas luka di lehernya, sedikit bergerigi. Kemungkinan besar itu adalah bekas kalung yang ditarik sama jambret. Jovi, Bayu, kita harus cari bukti lain untuk menguatkan dugaan ini. Saya yakin banget, kalau memang ini korban jambret atau begal, pelakunya pasti meninggalkan jejak. Apapun itu. Cari bukti sekecil apapun ya. Siap, Komandan. Mas, saya kenal sama korban. Namanya Mbak Siti. Dia lagi hamil. Dia juga sempat dibawa ke rumah sakit. Mbak Siti ini penyanyi dangdut, Mas. Dia... Gimana caranya kamu bisa menemukan mayat ini, Ras? Tolong ya, Mas. Jangan campurin urusan pribadi sama pekerjaan. Saya udah berkali-kali bilang sama Satria. Saya ini karena saya bukan Laras. Suster Sekar, mari ikut saya ke kantor polisi untuk memberi keterangan. Iya, Mas. Mari, Sus. Sekar, semakin kamu kayak gini, semakin mengingatkan aku sama Laras. Dan, saya temukan ponsel. Kemungkinan ini ponsel milik korban, Dan. Bagus. Saya minta simpan ini sebagai bukti. Dan jangan lupa, hubungi suami korban untuk datang ke kantor besok ya. Siap, Dan.